Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pengusaha muslim, ahli sorga yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan saya di channel Coach Bill Yedi. Nah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu dimudahkan Allah dalam semua aktivitasnya ya. Selalu diingat teman-teman para pengusaha muslim, bisnis itu terkait dengan surga neraka ya. Maka dari itu pelajarilah ilmu bisnis dan ilmu muamalah dalam bisnis secara kafah. Kafah itu menyeluruh, dan waro itu hati-hati ya. Agar Anda selamat di dunia dan di akhirat ya, di akhirat kelak ya. Hari ini saya akan berbagi ilmu Allah untuk Anda semua. Temanya yaitu manajemen stres ya, manajemen stres ya. Karena kenapa manajemen stres? Karena orang sekarang banyak yang galau dan bahkan jadi stres ya. Jangan lupa like dan subscribe ya, dan tekan juga loncengnya. Siap. Hampir umum orang-orang sekarang itu mudah galau ya, dan cenderung stres ya, yang apa ya, dalam kehidupan apapun, apalagi dalam bisnis ya, pas waktu turun sedikit omsetnya, pas waktu tidak ada uang cash, itu mudah galau ya. Apalagi supplier bermasalah, pelanggan bermasalah, karyawan bermasalah, nah, itu sangat mudah stres. Bukan hanya bisnis, mungkin dalam kehidupan pun sama ya, sangat mudah stres ya. Sebetulnya pada hakikatnya seorang muslim itu tidak boleh galau, apalagi stres. Selayaknya seorang muslim itu tidak boleh galau, apalagi stres ya. Nanti kita akan membahas bagaimana teknik menghadapi masalah sehingga tidak mudah galau dan stres ya. Untuk itu tujuan dari materi ini adalah bagaimana teknik menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak mudah galau ataupun stres. Jadi ini tujuan utama materi hari ini ya. Mudah-mudahan teman-teman setelah mendapatkan materi ini hidupnya lebih bersemangat terus. Apapun juga kondisinya, bersemangat terus. Mau susah mau senang, bersemangat ya. Maupun susah atau senang harus bersemangat ya. Insya Allah bisa ya. Kita seorang muslim, karena harusnya seperti itu ya. Tidak ada istilah loyo-loyoan seharusnya ya. Kita lihat buktinya, kita lihat buktinya ya. Kita lanjut ya. Pada saat kehidupan berjalan normal, kita kadang-kadang senang hidup ya. Enak kumpul sama teman, kumpul sama keluarga gitu, ketawa ketiwi gitu ya. Pokoknya senang terus lah, pokoknya intinya ya, senang terus. Apalagi mendapatkan sesuatu yang tak terduga, atau sesuatu yang membuat kita senang gitu ya, itu senang terus ya. Senang, hidupnya juga bersemangat terus ya, betul nggak? Ya kan, hidupnya bersemangat terus ya. Sebaliknya ya kan, banyak masalah, kepala pusing, paniang, kalau kata orang Padang tuh paniang gitu kan ya, paniang. Kadang-kadang malah jadi galau gitu kan, saking numpuk masalahnya akhirnya galau kan ya. Nah, kadang-kadang juga bukan hanya galau, stres ya, bisa jadi karena saking numpuknya permasalahan ya kan. Maka dari itu kita harus tahu ilmunya ya.
apa yang harus dilakukan kalau sudah kondisi seperti itu? Nah, yang harus dilakukan adalah dua hal ya. Mempunyai pola pikir yang benar dan dua adalah berpikir cemerlang, mustanir ya, cemerlang ya. Pola pikir yang benar karena gini, kenapa saya bilang pola pikir? Karena pas waktu pola pikirnya benar, geraknya pun benar. Pas waktu geraknya benar, hasilnya pun benar, gitu ya. Tapi kebalikannya, kalau pola pikirnya salah, geraknya pun salah, hasilnya pun salah ya. Kita kupas satu-satu pola pikir itu apa saja dan berpikir cemerlang, mustanir itu apa aja ya. Kita lihat ya. Oke. Pola pikir yang benar dalam menghadapi masalah satu. Nah, ini. Teman-teman pastinya mempunyai mempunyai apa namanya? Mempunyai dream ya. Pastinya mempunyai dream teman-teman ya. Mempunyai cita-cita ya. Mempunyai cita untuk sukses ya. Nah, biasanya cita-cita suksesnya di dalam bentuk materi biasanya ya. Materi pengen punya motor, pengen punya rumah, pengen punya mobil dan mobilnya mereknya ini, rumah segede apa seperti itu ya. Oke. Untuk mencapai mimpi ini, dream, ya kan? Itu kan ada startnya ya. Nah, pas waktu start itu namanya perlu proses ya. Untuk mencapai dream itu perlu proses, ya kan? Nah, di samping proses kita kadang-kadang lupa ya kan, lupa. Ada apa di dalamnya? Ada ujian, ya kan? Semakin besar cita-citanya, semakin besar juga ujiannya, ya kan? Semakin besar cita-citanya, semakin besar keinginannya, semakin besar juga ujiannya. Nah, ujian itu berbentuk apa? Berbentuk masalah. Nah, ini harus kita pahami. Nah, kita kadang-kadang cita-citanya besar, tapi kita nggak paham efek dari cita-cita itu ada ujian yang besar, ya kan? Nah, berupa apa? Berupa masalah yang besar, ya kan? Nah, ini yang harus kita pahami. Kadang-kadang orang tuh apalagi yang sedang ikut motivasi ya, waduh senang banget biasanya cita-citanya besar banget mereka itu ya. Tapi pas waktu dalam perjalanan hidupnya ada masalah sedikit dia udah kelepek-kelepek gitu, udah kayak kapal oleng gitu seperti itu ya. Makanya hati-hati yang suka ngikut training motivasi, hati-hati karena dengan semangat besar, keinginan besar tapi tidak ditunjang dengan kemampuan diri ya, kemampuan diri mental, karakter, spiritual harus kuat tuh seperti itu ya. Maka dari itu setiap ada masalah itu ada konektivitasnya dengan cita-cita dan atau dream. Makanya hati-hati ya, sebenarnya masalah hidup teman-teman itu sebenarnya dipicu oleh keinginan teman-teman sendiri, ya kan? Dipicu itu semua dipicu dengan keinginan dreamnya sendiri gitu kan. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar, maunya kita setiap ada keinginan ya udah langsung dapat. Nah, ini yang masalahnya ya. Oke, gitu ya. Nah, masalah itu timbul dari mana? Nah, masalah itu timbul. Nah, kita harus paham juga. Masalah itu timbul datang dari orang-orang sekitar, dari orang-orang terdekat. Karena masalah itu tidak pernah datang dari orang jauh. Kalau dari orang jauh, mungkin juga ada konektivitas juga terhadap masalahnya. Ada konektivitas ya. Jadi, masalah itu akan datang dari orang-orang terdekat. Kalau kita punya istri kita, kalau kita punya anak kita, kalau punya saudara dari saudara kita, kalau kita punya adik atau kakak dari adik atau kakak kita, dari punya teman dari teman kita, itu akan muncul nanti permasalahannya. Nah, disitulah kita harus bijaksana, kita harus paham. Pas waktu ada masalah, oh ini berarti Allah mengasih ujiannya di sini. Pas waktu ada masalah dari saudara, dari teman, dari orang-orang terdekat, kita harus paham bahwa ini kita lagi diuji sama Allah dengan orang-orang terdekat. Nah, ini harus paham. Nah, ini kebanyakan orang nggak paham nih. Ingin cita-citanya besar, tapi waktu ada masalah dari lingkungannya, dari orang sekitar, wah itu ngedumel, malah marah, malah dendam, sampai berantem seperti itu ya. Nah, itu yang dilarang ya, yang dilarang. Oke?
Seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Udah paham semuanya? Masalah Anda adalah akibat dari cita-cita Anda yang sudah ditanam. Jadi sebenarnya Allah tidak akan memberi ujian atau berupa masalah yang besar kalau kita nggak punya keinginan. Insya Allah nggak bakal banyak masalah lah kalau nggak punya keinginan ya. Nah, kita kadang-kadang keinginannya besar tapi nggak siap dengan ujiannya berupa masalah ya. Karena gini, kata Salahuddin, beliau bilang gini, saya meminta kekuatan dan Allah memberi saya kesulitan untuk membuat saya kuat. Jadi pas waktu Salahuddin minta kekuatan, Allah memberi kesulitan untuk dijalanin. Akhirnya Salahuddin menjadi orang kuat. Nah itu jadi sebenarnya kebalikan-kebalikan ininya, mendapatkannya kebalikan-kebalikan ya. Itu seperti itu ya. Terus kata-kata beliau lagi, saya bertanya tentang kebijaksanaan. Kata Allah, dan Allah memberikan saya masalah untuk diselesaikan. Jadi kata Sulaim Al-Ayyubi, saya minta bijaksana, tapi dikasih sama Allahnya masalah semua dalam hidupnya ya. Semua banyak masalah, akhirnya diselesaikan satu-satu, akhirnya dia jadi orang bijak, ya kan? Nah, itu yang kita harus pahami. Terus kata-kata yang lain adalah saya meminta untuk kemakmuran, untuk kaya ya, untuk sejahtera, dan Allah memberikan saya fakulti dan tenaga untuk bekerja. Hati-hati teman-teman nih, hampir rata-rata orang tuh teman-teman pasti pengen kaya ya. Nah, tapi Allah akan memberinya ilmu dan tenaga. Ilmu doang, tenaga nggak dikasih modal, nggak dikasih uang, hanya ilmu dan tenaga untuk bekerja. Akhirnya bekerja pelan-pelan, mendapatkan uang sedikit, akhirnya banyak, akhirnya jadi sejahtera, jadi makmur, jadi kaya raya. Makanya ada teman-teman ya, pas waktu punya keinginan, Allah akan uji ya, Allah akan uji. Tapi ujiannya biasanya dari orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita. Makanya hati-hati dengan keinginan, karena itu akan ada konektivitas, ada kaitannya dengan ujian yang akan diterimanya ya. Hati-hati dengan keinginan, karena besarnya keinginan ujiannya pun besar. Oke? Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah setiap masalah pasti ada hikmahnya. Tadi kan ada dream, ada proses untuk mencapai dream, ada ujian, ada masalah. Nah, setiap masalah ada hikmahnya. Saya mau tanya kepada teman-teman semua ya. Enak dapat masalah apa enakan dapat kesenangan? Ayo jawab ya. Silakan jawab, oke? Okay? Hampir semua orang biasanya senang dapat kesenangan. Betul nggak? Saya setiap dari training saya biasanya hampir semua kalau ditanya ini hampir kebanyakan dapat kesenangan yang diinginkannya, oke? Okay? Padahal kalau secara hakikinya, secara realnya harusnya kita lebih senang dapat masalah harusnya. Karena pas waktu kita dapat kesenangan, berarti dia tidak punya keinginan. Allah nggak nguji sama sekali, nggak mungkin. Pasti setiap ada keinginan pasti diuji sama Allah ya. Diuji sama Allah ya kan. Makanya harusnya pas waktu kita dapat kesenangan dan masalah, ya kita harusnya pilihnya masalah. Ya kan? Karena hikmahnya banyak, ya kan? Oke, kita lihat hikmah dari masalah ya, kita lihat. Betul nggak lebih baik hikmahnya daripada kesenangan masalah itu ya, kita lihat ya. Ada 5 hikmah ya, ada 5 hikmah ya. Yang pertama adalah kita lagi dipintarkan sama Allah ya. Kita lagi dipintarkan sama Allah. Tapi kata Allah ada syaratnya. Kalau berpikir solusi ya. Maksudnya pas waktu solusi 1 nggak bisa, ya kan? Solusi 1 nggak bisa, solusi 2. Solusi 2 nggak bisa, solusi 3. Solusi 3 nggak bisa, solusi 4. Terus mencari solusi. Pas waktu terus-terusan orang berpikir solusi, akan pintar nggak? Pastinya akan pintar ya, akan pintar. Tapi di situ ada jebakan. Pas waktu kita berpikir solusi, kita kadang-kadang berpikir juga hasil. Nah disinilah pas waktu seseorang berpikir hasil, nah itu yang nggak boleh. Nanti kita bahas tentang hasil ya, kita bahas hasil. Oke. Kita berpikir solusi, makanya orang itu akan pintar kalau berpikir solusi. Yang kedua adalah
diberi peluang pahala yang besar. Pas waktu kita dapat ujian yang besar, masalah yang besar, berarti pahalanya juga besar. Kita dikasih peluang sama Allah. Yang ketiga adalah kata Allah akan naik level, ya kan? Naik level, tapi ada syaratnya. Kalau kuat menjalaninya, pas waktu dia kuat menjalaninya, dia akan naik level, naik lagi, naik terus ya. Oke, yang keempat adalah cita-citanya akan dikabulkan sama Allah. Tapi ada syarat, kalau sudah pantas. Nah, kita bisa nggak memantaskan dirinya, ya kan? Untuk memantaskan diri kepada Allah bahwa kita emang sudah pantas diberi apa yang kita inginkan. Dan kelima adalah kita akan lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak. Nah, inilah hikmah, 5 hikmah ini yang harus teman-teman ingat lah ya kan. Karena pas waktu teman-teman paham tentang 5 hikmah ini, insya Allah teman-teman tidak akan mudah galau ya. Ini baru pola pikir, ini belum strateginya ya, Oke ya. Ini yang kedua ya. Kata Allah dalam surat Asy-Syarr, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sampai 2 kali Allah bilang seperti itu ya, di ayat 5 dan ayat 6 ya. Itu langsung terus-terusan Allah. Berarti apa? Pas waktu kita diuji sama Allah dengan masalah, nah di situ akan ada hasilnya ya. Pas waktu sulit akan ada kemudahan. Berarti apa? Kita tinggal sabar aja menjalaninya. Sabar, karena apa? Ini kan kita dipancing masalah ini sama diri kita sendiri kan. Kenapa dipancing? Karena kita mempunyai keinginan yang besar. Makanya pas waktu kita menjalani, sabar aja sambil syukurin. Pas waktu ada masalah, alhamdulillah ya Allah, saya dapat masalah, mudah-mudahan ini penguat diriku untuk mencapai cita-citaku ya Allah. Jadi dipositifkan, semuanya positif ya. Jadi positifkan ya. Jadi pas waktu kata Allah, kalau pas sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Makanya harus sabar ya kan. Ini janji Allah ya kan. Janji Allah tuh nggak pernah meleset ya. Makanya santai aja. Nah, 3 pola pikir ini yang harus teman-teman camkan ya. Pertama, cita-cita akan ada konektivitas dengan ujian dan masalah. Kedua adalah masalah itu pasti ada hikmahnya, ya kan, ada hikmah tadi ya dalamnya. Yang ketiga adalah setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Nah, jadi ini janji Allah. Pas waktu udah jalan janji itu, kita tinggal jalanin aja. Pasti akan ada kemudahan karena Allah yang janji, ya kan. Kalau Allah janji itu nggak bakal dusta, ya kan, seperti itu ya. Ya 3 ini yang harus teman-teman pahami ya, kayak pola pikir ya. 3 pola pikir ya. Selanjutnya adalah berpikir cemerlang atau mustanir ya, berpikir mustanir ya. Supaya apa? Supaya tidak galau dan stres ya. Apa yang harus kita lakukan? Di sini ada 9 cara untuk agar kita tidak mudah galau dan stres ya. Pas waktu kita ada masalah, kita tulis di tulisan, bisa di handphone, bisa di laptop atau di apapun biasa. Kalau saya biasanya tulisnya di handphone dulu, baru pindahin ke laptop. Nanti malam pas waktu thinking time itu berpikir 1 jam, untuk memikirkan kondisi seharian yang tadi. Untuk kalau ada masalah, tulis masalahnya. Jadi dari otak sini langsung pindahin ke tulisan. Itu biasanya mengurangin. Nah, nanti malam itu pas ada masalah ini, solusinya 1 apa? Oh, ini kedua apa ya? Ketiga apa? Tulis seperti itu ya. Insya Allah dengan memindahkan ke tulisan, biasanya itu hampir berkurang, rata-rata 50%. Kalau kita taruh di tulisan, insya Allah akan berkurang minimal 50% berkurangnya ya. Banyak kali 50%? Ya banyak banget ya. Makanya pas waktu ada masalah, tulis masalahnya. Nanti pas waktu malam baru dibahas solusinya apa ya. Solusi 1 apa, solusi 2 apa, solusi 3 apa, nah seperti itu ya. Itu yang harus kita lakukan ya. Oke.
adalah positive thinking. Pokoknya kita terhadap orang lain kita baik aja. Kenapa? Kata yang tadi ingat. Nah, kenapa orang-orang bermasalah kepada kita? Berarti apa? Allah membukakan peluang membukakan eh, apa eh, ujian kepada orang itu untuk menguji kita, ya kan? Makanya kita harus positive thinking. Yang tadi kan pas waktu kita dapat ujian itu datangnya dari berupa apa? Berupa masalah. Masalah itu datangnya dari orang terdekat. Nah, kalau orang-orang terdekat kita bermasalah kepada kita, ya kita positive thinking. Ya Allah, ternyata ujiannya dari orang ini, mudah-mudahan ini adalah jalan yang terbaik dan saya kuat dan saya bisa mencapai cita-cita saya. Jadi semua dipositifkan, ya kan? Biasanya kalau saya ini I'm statement ya, alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur padamu ya Allah. Aku dihina, aku dicemooh, aku dizolimi sama orang itu. Mudah-mudahan aku kuat dan ini adalah bagian dari untuk mencapai cita-citaku ya Allah. Terima kasih Allah. Wah gitu. Biasanya saya seperti itu ya. Di I'm statement ya. Jadi positif seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah menangkis. Jadi gini maksudnya. Pas waktu datang masalah kepada kita harus tangkis ya. Kalau dalam silat harus tangkis gitu ya. Tangkis. Maksudnya gini, pas waktu masalah datang kepada kita, ke dalam otak kita, tangkis. Tangkisnya dengan cara apa? Dengan cara mengucapkan kata-kata di dalam hati ya. Caranya seperti apa? Pas waktu ada masalah, solusinya apa ya? Itu dalam hati aja. Solusinya apa ya gitu ya. Nah, insya Allah pas waktu bilang solusi apa, 3-5 kali dia akan keluar. Dia tidak akan masuk tapi akan keluar di dalam sekitar kita. Jadi dia nggak bakal masuk ke otak kita. Dia akan berjejer di luar. Kalau masalahnya ada 5, berjejer 5. Kalau 10, jejer 10 di luar area kita ya. Maka dari itu pas waktu ada masalah tangkis dulu ya kan. Nah, pas waktu udah tangkis dengan kata-kata solusinya apa ya. Nah, pas waktu seperti itu insya Allah masalah akan berjejer di luar. Dia nggak masuk ke otak ya. Oke, otak baru nanti malam-malam ditulis masalah yang tadi itu ya. Di thinking time ya, dalam buku, dalam handphone dulu boleh, mangga enaknya aja pokoknya sesimpel mungkin ya. Oke, itu yang ketiga. Terus berusaha terus mencari solusi yang tadi itu ya. Terus mencari solusi 1 nggak bisa, solusi 2 nggak bisa, solusi 3 nggak bisa, solusi 4, solusi 5 nggak bisa, 4 nggak bisa, solusi 5. Jadi gini, misalkan gini, kenapa harus berusaha? Jadi gini, mungkin ya kata Allah tuh solusi yang masalah 1 solusinya ke-12 baru selesai. Masalah 2 solusinya ke-15 baru selesai. Masalah 3 solusi ke-17 baru selesai. Kita kadang-kadang baru 1, baru 2, baru 3 aja udah putus asa. Padahal masih ada terus berjalan. Karena kata Allah mungkin solusi masalah pertama, solusi ke-12 selesai, ya berarti harus menjalani dulu solusi-solusi yang lain gitu kan gitu. Jadi terus berusaha sampai pada titik kita akan diberikan sama Allah solusinya ya. Jadi jangan berputus asa ya. Jangan mudah berputus asa, terus berusaha ya. Karena Allah mungkin gitu ya, bisa jadi kan, oh ini ke solusi ke-8 selesai, yang lain, yang kedua solusi ke-12 selesai, ini bisa aja. Tapi kita baru 1, 2, 3 kali mencari solusi sudah frustasi, sudah putus asa, sudah berpikir hasil ya. Padahal hasil itu nanti kita dalam nomor 5 ya. Jadi kita terus berusaha terus ya. Jadi jangan berpikir hasil ya. Oke. Ini setelah kasih adalah jangan pernah berpikir hasil. Karena hasil itu hak siapa? Adalah hak Allah. Makanya pas waktu kita berpikir hasil itu sudah mengambil hak Allah ya. Kebayang gak hak Allah diambil sama kita? Hak Allah diambil sama kita. Ya puyeng ya.
Itu hak Allah, mau ngasih, mau enggak, mau ngasih sekarang, mau ngasih nanti, terserah Allah. Ya, terserah Allah ya. Mau ngasih kapan terserah Allah, itu kan seperti itu. Makanya kita tugasnya usaha-usaha aja, usaha aja kita tugasnya. Nggak ada berpikir hasil. Pokoknya usaha terus. Karena gini, jangankan kita manusia ya, para nabi pernah ditegur gara-gara hasil ya. Nabi Nuh gara-gara berharap anaknya Kan'an ditegur juga. Hai Nuh, yang tahu Kan'an adalah aku, kata Allah. Kamu usaha aja sekeras dan sekuat dirimu, kata Allah seperti itu. Nah seperti itu. Nabi-nabi pernah ditegur juga, pernah berpikir hasil. Termasuk Rasulullah SAW pernah juga ditegur sama Allah gara-gara berpikir hasil. Ingin hasilnya apa? Ingin pamannya masuk Islam. Akhirnya Allah tegur, hai Muhammad, yang tahu hati terdalam pamanmu adalah aku. Kamu usaha aja semaksimal mungkin, kata Allah seperti itu ya. Jadi kita sebenarnya tugas kita adalah usaha gitu kan. Usaha seperti itu ya. Jangan berpikir hasil. Biar hasil mah Allah lah. Yang menentukannya, usaha aja kan, karena dalam usaha itu nanti kan ada pahala. Kita kan hakikatnya kan di dunia itu kan mengumpulkan pahala, bukan memikirkan hasil kan, ya kan, adalah mengumpulkan pahala ya. Nah, pahala untuk bekal nanti ke surga nanti seperti itu ya. Jadi ingat ya, ini yang paling banyak nih biasanya nih, yang suka memikirkan hasil nih paling banyak. Makanya yang paling banyak galau gara-gara ini nih sebenarnya, gara-gara nomor 5, sering berpikir hasil. Ini yang paling banyak nih, yang membuat orang-orang galau, orang muslim adalah mengambil hak Allah ya, mengambil hak Allah, akhirnya pada galau ya, seperti itu ya. Adalah pas apa yang kita inginkan tidak tercapai, itu ada 2 ya. Pas waktu apa yang kita inginkan tidak tercapai, biasanya permasalahannya ada 2, ya kan, dirinya atau caranya. Jadi gini, pas waktu yang kita inginkan tidak tercapai nih, cek dirinya, diri kitanya bermasalah nggak. Kalau nggak bermasalah, jalanin. Kalau misalkan ilmunya ada, jalanin kan terus. Tapi cek juga caranya benar nggak. Oh berarti ini nggak benar, berarti cara lain. Jadi ini nggak bisa juga, cari terus cara lagi. Nggak bisa juga, cari cara lagi, cari terus cari cara lagi ya. Jadi kita harus introspeksi apa ya. Jadi harus introspeksi, karena apa yang kita inginkan tidak tercapai, permasalahannya bisa 2 ini ya. Diri atau cara ya. Cek diri kitanya atau caranya ya. Jadi 2 hal itu ya, seperti itu. Oke? Paham sampai di sini? Nah, kita yang kata Allah dalam surat Al-Baqarah, ya kan? Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi teman-teman semua, pada saat ini teman-teman lagi dilanda masalah seberat apapun, sebenarnya sudah sesuai dengan kemampuan teman-teman. Karena Allah nggak pernah memberikan masalah yang berat seberat apapun tidak sesuai dengan kesanggupannya. Jadi teman-teman jalani hidup aja, jalanin. Karena emang teman-teman udah sesuai dengan kemampuan teman-teman. Makanya jangan ngeluh. Hilangkan keluhan, hilangkan rasa khawatir, hilangkan rasa takut, karena itu adalah kerjaan setan. Pas waktu khawatir, ngeluh, takut, itu adalah kerjaan setan. Makanya dari itu jalani terus, bergerak terus. Karena kita emang ditugaskan adalah untuk berusaha ya. Beban yang ditikul sekarang itu adalah sesuai dengan kesanggupan ya. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Makanya jangan hilangkan keluhan ya. Biasanya ada banyak keluhan ya. Keluhan berangan-angan, rasa takut, khawatir, biasanya seperti itu. Itu setan ya. Itu kerjaannya setan ya. Oke, kita lanjut. Saya teringat dengan pernyataan ya Ibrahim bin Adam ya. Ibrahim bin Adam nanya pada seseorang di suatu wilayah, di suatu daerah, yang lagi bingung, yang lagi frustasi, yang lagi mau bunuh diri kalau nggak salah ceritanya.
Beliau nanya segini, apakah umur yang sudah dijamin Allah mungkin berkurang? Kata dia. Yang kedua adalah pertanyaan, apakah rezeki yang sudah dijamin Allah akan berubah? Yang ketiga adalah, apakah ketentuan hidupmu yang sudah ditentukan Allah mungkin bisa dirubah manusia? Nah, pertanyaan itu akhirnya diberikan ke Ibrahim bin Adam, ke orang yang lagi stres, yang lagi galau, yang mau bunuh diri itu, akhirnya dia tersadar dan akhirnya dia taubat dan akhirnya dia bergerak lagi menjalani kehidupan sehari-hari. Karena apa? Apakah umur yang sudah dijamin Allah mungkin berkurang? Ya tidak, ya kan udah pasti umurnya berapa ya pasti di segitu ya. Apakah rezekinya sudah dijamin Allah akan berubah? Ya tidak akan berubah, pasti akan segitu. Ya kan? Makanya tingkat usahanya kuat gitu kan. Tidak akan berubah ya kan seperti itu. Apakah ketentuan hidupmu yang sudah ditentukan Allah mungkin bisa dirubah manusia? Tidak, manusia, makanya jangan berharap pada manusia ya. Ya kita usaha aja, usaha sekeras mungkin, berbaik sama siapapun, sama manusia siapapun, insya Allah Allah akan ngasih jalan keluarnya ya. Ini yang ke-8 ya, agar kita tidak mudah galau, dan juga tidak stres. Dan yang terakhir adalah, nah kalau emang masih pusing juga, masih puyeng juga kepalanya, penyut-nyutan gitu, masalah nggak habis-habis, ya ambil air wudhu dan sholat 2 rakaat ya, ambil sholat 2 rakaat, banyak istighfar, insya Allah berkurang ya. Dari 9 ini sebetulnya ini terakhir, ini dalam arti terakhir dalam kenapa? Kalau orang udah sampai puyeng seperti di situ sebenarnya yang 8 itu dia kurang memahamin ya, kurang memahamin. Nah, kalau emang tidak kuat juga dengan masalahnya, ambil air wudhu dan sholat 2 rakaat, banyak-banyak istighfar ya, sehingga kita hanya jadi tenang ya, istighfar dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Betul, itu aja. Oke, itu aja teman-teman semua. Ada 9 cara agar kita tidak mudah galau dan stres ya, agar tidak mudah galau dan ini closing statement aja. Tiada masalah yang tidak bisa diselesaikan, yang ada kita tidak menyelesaikan masalah dengan tuntas. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan ya. Oke, gitu aja teman-teman. Begitu, semoga para teman-teman, para pengusaha muslim semakin berkembang, bertumbuh dan selalu naik kelas ya. Ingat ya. Kalau ilmu ini bermanfaat untuk Anda semua, jangan lupa like and subscribe dan tekan juga loncengnya ya. Oke, agar sharing ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya di materi yang berikutnya. Insya Allah akan terus saya membuat materi, terutama dalam bisnis nanti. Kalau dalam bisnis ada kurikulumnya ya, maka panteng terus channel Coach Bill. Insya Allah saya minimal seminggu sekali atau seminggu 2 kali ya, keinginannya tuh seminggu 5 kali lah saya berbagi keinginan ya. Mudah-mudahan waktu saya bisa bisa banyak lowongnya ya, mudah-mudahan ya, insya Allah. Terima kasih semuanya teman-teman semua. Mudah-mudahan ilmu ini mengurangi rasa galau dan stres teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.